Selamat datang di ruang SGD. Di video kali ini kita akan bahas tentang penyakit jantung kongenital. Pertama, kita akan bahas tentang anatomi dan fisiologi dari sirkulasi janin dan sirkulasi pasca lahir. Pertama yang akan kita bahas adalah sirkulasi janin terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa komponen yang menunjang dari proses sirkulasi janin. Yang pertama adalah vena umbilicalis. Vena umbilicalis ini adalah pembuluh darah yang menghubungkan antara plasenta dengan peredaran darah janin. Nah, fungsinya vena umbilicalis ini adalah membawa darah yang kaya oksigen dan nutrisi menuju ke peredaran darah janin. Nah, kemudian ada ductus venosus arantii, yaitu pembuluh darah yang menghubungkan antara vena umbilicalis dengan vena cava inferior. Nah, di sini ada yang namanya foramen oval. Foramen oval ini adalah lubang yang menghubungkan antara atrium kanan dan atrium kiri. Selain itu, ada juga ductus arteriosus putalii, yaitu pembuluh darah yang menghubungkan antara arteri pulmonaris dengan aorta. Nah, pembuluh darah baliknya itu ada yang namanya arteri umbilicalis, yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari janin ke plasenta. Nah, kedua arteri dan vena umbilicalis ini itu terbungkus dalam saluran yang kita sebut sebagai ductus umbilicalis atau biasa disebut sebagai tali pusat. Nah, untuk prosesnya, jadi darah yang kaya oksigen dari plasenta itu akan mengalir melalui vena umbilicalis, kemudian separuhnya dia akan mengalir ke hati, dan separuhnya akan mengalir ke ductus venosus arantii. Nah, untuk darah yang mengalir ke hati, dia akan dialirkan ke vena-vena hepatika, kemudian disaring, kemudian masuk ke vena cava inferior. Nah, sedangkan darah yang masuk ke ductus venosus arantii itu akan langsung dialirkan ke vena cava inferior. Nah, darah di vena cava inferior ini selain merupakan darah yang kaya oksigen dari plasenta, juga mengandung darah yang kaya CO2 dari bagian tubuh bagian bawah. Nah, sehingga darah di vena cava inferior ini yang berwarna ungu ini adalah darah campuran yang mengandung ada CO2 dan juga ada oksigennya. Nah, darah dari vena cava inferior ini akan masuk ke atrium kanan. Nah, di atrium kanan itu akan ada yang mengalir ke foramen oval, ada juga yang mengalir ke ventrikel kanan. Nah, kita bahas yang mengalir ke ventrikel oval terlebih dahulu. Jadi dari atrium kanan dia akan mengalir melalui foramen oval kemudian ke atrium kiri. Di atrium kiri akan dialirkan ke ventrikel kiri, kemudian akan mengalir ke pembuluh darah koroner untuk menuju jantung dan aorta ascendens untuk dialirkan ke otak dan juga bagian tubuh atas. Nah, kemudian yang tadi dari atrium kanan yang ke ventrikel kanan itu akan dialirkan ke arteri pulmonaris. Di arteri pulmonaris itu ada 15% yang ke paru-paru dan juga ada 85% yang akan dialirkan ke aorta. Nah, aorta di sini adalah aorta descendens yang akan mengalirkan darah ke organ tubuh bagian bawah dan juga akan dialirkan ke arteri umbilicalis untuk kembali ke plasenta. Nah, itu untuk sirkulasi janin. Selanjutnya adalah sirkulasi pasca lahir atau sirkulasi setelah bayi itu dilahirkan. Nah, ada beberapa perubahan atau adaptasi dari sistem kardiovaskuler pada bayi baru lahir. Jadi ini yang tadi pada sirkulasi janin itu akan berubah menjadi sirkulasi pasca lahir. Nah, ada beberapa perubahan, yaitu yang pertama adalah penutupan dari ductus venosus, kemudian arteri umbilicalis dan juga vena umbilicalis. Nah, ini disebabkan karena peredaran darah dari ibu itu terhenti karena tali pusat pada saat lahir itu akan dipotong dan juga diikat, sehingga ductus venosus arantii, kemudian arteri umbilicalis, vena umbilicalis ini akan mengalami obliterasi. Nah, kemudian selanjutnya juga terjadi penutupan dari foramen oval. Jadi setelah plasenta itu dia terlepas dari sirkulasi, maka aliran darah dari vena cava inferior ke atrium kanan ini akan menurun. Sedangkan aliran darah dari atrium kiri yang dia berasal dari sirkulasi pulmonal ini meningkat. Sehingga tekanan dari atrium kiri ini lebih besar dari tekanan atrium kanan. Sehingga akan menyebabkan katup foramen oval ini akan menutup. Nah, kemudian yang terjadi adalah penutupan dari ductus arteriosus putalii.
Nah, biasanya ductus arteriosus putali ini akan tertutup pada 10-15 jam setelah kelahiran. Nah, ductus arteriosus ini itu adalah pembuluh darah yang mengandung otot polos yang dia itu dipertahankan terbuka oleh prostaglandin E2. Jadi dia proses relaksasinya itu dipengaruhi oleh adanya prostaglandin E2. Nah, penyebab dia bisa tertutup itu karena setelah lahir plasenta yang dia adalah sumber dari prostaglandin E2 itu kan dia diangkat, sehingga prostaglandin E2 dalam tubuh bayi tersebut itu menurun, sehingga yang terjadi bukan relaksasi tapi terjadi konstriksi. Nah, konstriksi lama-kelamaan akan menutup. Nah, selain dari prostaglandin E2 yang menyebabkan ductus arteriosus ini tertutup adalah karena adanya pernafasan pertama, sehingga tekanan O2 itu akan meningkat tinggi. Nah, jika tekanan O2 itu dia melebihi 50, maka dia akan mengaktifasi terjadinya endothelin system yang akan memicu terjadinya konstriksi pada ductus arteriosus ini hingga lama-kelamaan dia akan menutup. Nah, fisiologi dari penutupan pembuluh darah dan celah-celah ini itu akan berhubungan dengan kelainan kongenital yang terjadi pada bayi. Nah, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, yang kedua adalah definisi dari penyakit jantung kongenital, yaitu adalah abnormalitas dari struktur anatomis dan juga fungsi jantung yang muncul sejak lahir. Jadi karena adanya kelainan struktur anatomis, maka akan berpengaruh pada fungsi jantung yang abnormal juga, dan ini muncul sejak bayi baru lahir. Kemudian etiologi dari penyakit jantung kongenital itu adalah berasal dari genetik dan juga dari lingkungan. Nah, genetik ini adalah terjadinya polimorfisme genetik, dan lingkungan ini bisa berasal dari infeksi dan juga dari non-infeksi. Nah, genetik itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan juga. Jadi bisa karena ibu hamil usia lanjut, kemudian terpapar radiasi pada saat kehamilan, atau mengkonsumsi obat-obat anti kanker pada saat kehamilan, sehingga akan menyebabkan terjadinya polimorfisme genetik. Nah, ini juga berhubungan dengan beberapa sindrom, seperti sindrom Down, sindrom Turner, atau ada hubungan keluarga yang mengalami PJK juga. Nah, ini bisa beresiko untuk terkena dari penyakit jantung kongenital. Nah, dari faktor lingkungan, ada infeksi, itu yang biasa terjadi adalah infeksi rubella. Terutama pada trimester pertama, itu sangat beresiko untuk terjadi PJK. Nah, yang non-infeksi, ini bisa penyakit-penyakit yang diderita oleh ibu hamil tersebut seperti diabetes, kemudian mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang banyak, kemudian merokok, kemudian mengkonsumsi obat-obat teratogenik. Ini bisa menyebabkan pengaruh lingkungan yang buruk terhadap si janin. Nah, ini bisa menstimulasi terjadinya abnormalitas pada embriologi jantung yang akan menyebabkan penyakit jantung kongenital. Nah, yang keempat, kita bahas klasifikasinya. Jadi, penyakit anak itu ada penyakit jantung kongenital dan ada penyakit jantung didapat. Nah, penyakit jantung kongenital itu ada penyakit jantung kongenital yang asianotik, yang tidak sianosis, dan juga ada yang penyakit jantung kongenital sianotik. Nah, perbedaannya apa? Yang asianotik itu shuntnya atau alirannya itu dari kiri ke kanan. Jadi dari darah yang mengandung banyak oksigen ke darah yang mengandung banyak CO2. Jadi yang terjadi di sini adalah darah yang ke sistemik itu sangat sedikit karena darah di contohnya adalah di ventrikel kiri itu masuk ke ventrikel kanan, sehingga yang dialirkan ke sistemik itu sedikit. Nah, ini yang terjadi pada PJK asianotik. Jadi darah ini bukan mengandung banyak CO2, tapi dia mengandung O2 tetapi volumenya sedikit, sehingga tidak terjadi cyanosis. Nah, kalau yang cyanotik itu shuntnya atau alirannya itu dari kanan ke kiri, dari jantung kanan yang mengandung banyak CO2 ke jantung kiri yang mengandung banyak O2, sehingga darah yang mengandung CO2 dan O2 ini akan tercampur, sehingga ketika dia dialirkan ke sistemik maka akan menyebabkan kebiruan atau cyanosis sentral. Nah, contoh dari PJK cyanotik itu adalah ventricular septal defect, kemudian atrial septal defect, patent ductus arteriosus, stenosis pulmonal, stenosis aorta. Nah, yang paling sering itu adalah VSD, ASD, dan juga PDA. Nah, untuk PJK cyanotik itu ada tetralogy of Fallot,
transposisi arteri besar, atresia pulmonal, dan juga atresia tricuspid. Tapi yang paling sering adalah tetralogy of Fallot sama transposisi arteri besar. Selanjutnya kita bahas patofisiologinya satu persatu. PJB yang asianotik itu ada yang pertama adalah ASD atau atrial septal defect, yaitu adanya lubang di septum atrial ini sehingga menyebabkan aliran darah yang kayak oksigen dari atrium kiri ke atrium kanan. Nah, selanjutnya kita bahas patofisiologi dari ASD ya. Jadi, atrial septal defect atau ada lubang antara atrium kanan dan atrium kiri, di mana tekanan di atrium kiri itu lebih besar dari atrium kanan, sehingga darah itu akan mengalir dari atrium kiri ke atrium kanan. Nah, darah yang mengalir ini menyebabkan terjadinya peningkatan aliran darah di jantung bagian kanan. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya penurunan aliran darah yang ke sistemik. Yang di bagian kiri itu akan menurun, sehingga yang dialirkan ke sistemik itu juga akan menurun, cardiac output-nya akan menurun, dan akan menyebabkan terjadinya gagal jantung kongestif secara kronis. Nah, gagal jantung kongestif ini adalah kegagalan jantung untuk memompa darah secara adekuat untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Nah, ketika terjadi gagal jantung kongestif, maka akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan darah dan juga penurunan perfusi ke jaringan. Penurunan tekanan darah ini akan menimbulkan terjadinya respon kompensasi. Yaitu yang pertama adalah terjadi peningkatan aktivitas dari sistem saraf simpatis. Kemudian ada juga peningkatan resistensi air di ginjal dan juga terjadi vasokonstriksi perifer. Nah, peningkatan aktivitas sistem saraf simpatis itu akan menyebabkan terjadinya peningkatan aktivitas kelenjar keringat, menyebabkan diaporesis, kemudian ada peningkatan heart rate, sehingga menyebabkan takikardi, dan juga peningkatan RR, sehingga menyebabkan taki penuh. Nah, tadi selain terjadi penurunan aliran darah ke sistemik, juga akan terjadi peningkatan aliran darah ke sirkulasi pulmonal, karena aliran darah dari jantung kiri itu akan masuk ke jantung kanan dan akan dialirkan ke paru-paru, sehingga sirkulasi pulmonal ini akan meningkat aliran darahnya. Nah, tekanan pulmonal yang meningkat ini itu disertai dengan perubahan morfologi vaskuler yang dia akan semakin rusak secara kronis karena tekanan pulmonalnya ini akan meningkat, maka dia akan bisa menyebabkan hipertensi pulmonal. Jadi tekanan pulmonalnya itu meningkat, tetapi pembuluh darahnya itu kaku karena dia stresornya itu berlebih, terjadi penumpukan fibroblast, dia akan kaku lama-kelamaan, sehingga akan muncul hipertensi pulmonal. Nah, ini adalah gambaran radiologi dari atrial septal defect. Nah, ini yang masih belum begitu berat. Nah, yang ini yang sudah kronis. Nah, kalau yang belum begitu berat, itu terjadi atriumnya membesar, atrium kanan. Sedangkan atrium kirinya enggak. Kenapa? Karena tadi ada aliran darah dari atrium kiri ke atrium kanan, sehingga atrium kanannya ini kelelahan dan menyebabkan terjadinya hipertrofi. Nah, kalau secara kronis, ASD ini akan menyebabkan terjadinya hipertensi pulmonal. Ini akan besar dari arteri pulmonalisnya. Kemudian atrium kiri dan ventrikel kirinya juga membesar. Kenapa? Karena terjadi gagal jantung kongestif. Aliran darah yang ke sistemik itu sedikit, tidak bisa memenuhi metabolisme, sehingga atrium kiri dan ventrikel kiri ini akan berusaha lebih keras, sehingga dia akan terjadi hipertrofi. Ototnya akan bertambah untuk menambah dari kontraksi si atrium kiri dan ventrikel kiri ini, sehingga darah yang dialirkan ke sistemik bisa mencukupi kebutuhan metabolisme tubuh. Kemudian selanjutnya adalah VSD atau ventricular septal defect. Nah, kalau ini itu ada lubangnya, itu ada di septum ventricle, sehingga akan menyebabkan aliran darah dari ventrikel kiri ke ventrikel kanan. Nah, untuk patofisiologinya hampir sama kayak ASD tadi, jadi dia bisa menyebabkan terjadinya hipertrofi dari ventrikel kanan karena ventrikel kanannya terlalu kelelahan karena beban volume yang terlalu besar. Kemudian secara severe pada saat dia sudah kronis, dia akan terjadi hipertrofi atrium kiri dan juga ventrikel kiri juga karena adanya gagal jantung kongestif.
Kemudian selanjutnya ada paten ductus arteriosus. Nah, ini adalah kegagalan menutupnya dari ductus arteriosus, sehingga darah itu akan mengalir dari aorta ke arteri pulmonar. Nah, ini untuk patofisiologinya. Jadi tadi yang menyebabkan ductus arteriosus itu menutup itu kan karena PGE2-nya itu menurun dan juga oksigennya itu meningkat. Nah, pada kasus ini itu terjadi peningkatan dari prostaglandin E2 dan juga penurunan dari oksigen ketika terjadi hipoksia misalnya pada bayi baru lahir. Nah, itu bisa memicu terjadinya paten ductus arteriosus. Jadi ductus arteriosusnya tidak bisa menutup. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya left to the right shunt. Nah, karena tekanan dari aorta itu kan dia lebih besar dari tekanan arteri pulmonalis. Jadi akan terjadi aliran darah dari aorta ke arteri pulmonalis. Nah, ini ada beberapa stase, ada yang masih small PDA, ada moderate PDA, dan juga ada large PDA. Nah, untuk yang small, ini akan bermanifestasi bising yang kontinu, dan biasanya tuh di perbatasan antara sternum di bagian kiri atas jantung. Nah, pada PDA yang moderate atau sedang, itu beban volume di jantung kiri itu sudah meningkat sehingga akan terjadi dilatasi dari atrium kiri dan ventricle kiri. Apexnya akan terdisplace, akan berubah dari tempatnya, kemudian dari impulsnya juga bisa terpengaruh. Nah, selain itu juga kan bisingnya juga terjadi secara kontinu, sama kayak yang small PDA. Nah, untuk large PDA ini aliran darah pulmonar itu lebih tinggi dari aliran darah sistemik. Jadi aliran darah pulmonarnya dia meningkat, tetapi aliran darah sistemiknya itu menurun, sehingga yang terjadi adalah gagal jantung kongestif. Terjadi intoleransi dalam latihan fisik, jadi dia bayi baru lahirnya ini tidak bisa beraktivitas seperti bayi yang biasanya. Jadi ketika dia minum ASI dia tidak kuat, kemudian ketika menangis dia terjadi takipnu, takikardi. Nah, itu karena adanya gagal jantung kongestif. Jadi aliran darah yang ke sistemiknya turun menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan metabolisme tubuh. Nah, selain itu tekanan nadinya juga rendah, tidak teraba. Kemudian tadi karena ada peningkatan dari tekanan di arteri pulmonalisnya dan ada perubahan dari vaskularnya lama-kelamaan, maka yang jadi adalah hipertensi pulmonar. Hipertensi pulmonar dia akan ini menyebabkan distress pada respiratori, dia nafasnya takikardi dan sebagainya. Kemudian bisa terjadi pembalikan arah ketika resistensi pulmonarnya itu dia semakin meningkat. Jadi ketika darah yang ke pulmo itu dia semakin terhambat karena tadi pembuluh darahnya itu sudah berubah, sudah kaku, maka yang terjadi adalah reversal, pembalikan arah dari right to the left. Jadi dari arteri pulmonalis akan masuk ke aorta. Nah, ini akan menyebabkan clubbing dan juga cyanosis karena darah yang mengandung banyak CO2 itu akan masuk ke aorta, ke darah yang mengandung O2, sehingga dia akan dialirkan ke seluruh tubuh dan menyebabkan kebiruan karena ada CO2 yang tercampur dengan O2 pada darah. Nah, ini adalah gambaran radiologi dari PDA. Jadi arteri pulmonalisnya dia membesar karena tadi ada aliran dari aorta ke arteri pulmonalis, dan corakan parunya ini bertambah karena darah yang ke paru itu semakin banyak, jadi dia semakin putih-putih ini. Kemudian kita masuk ke PJB yang cyanotic. Adalah tetralogy of Fallot. Jadi ada 4 kelainan di tetralogy of Fallot, yaitu ada VSD, kemudian ada stenosis pulmonal, ada hipertrofi ventrikel kanan, dan juga ada overriding aorta. Nah, ini untuk patofisiologi dari tetralogy of Fallot. Jadi tetralogy of Fallot itu tadi ada 4 kelainan. Yang pertama adalah VSD, jadi ada celah antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Kemudian ada overriding aorta, jadi aorta itu dia berada di atas VSD-nya. Jadi di atas celahnya itu ada akar aortanya. Nah, kemudian pulmonary stenosis,
atau stenosis pulmonar, kemudian ada RVH atau right ventricular hypertrophy. Nah, kita bahas yang VSD dulu. Jadi VSD seperti yang kita bahas di awal tadi, ada celah antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Jadi ada lubang. Nah, sementara itu ada stenosis pulmonar. Jadi aliran keluar ya, dari ventrikel kanan itu terjadi obstruksi yang mau masuk ke arteri pulmonaris, itu ada obstruksi. Sehingga yang terjadi adalah darah yang mengandung CO2 itu akan masuk dari ventrikel kanan ke ventrikel kiri karena tadi ada VSD. Nah, yang terjadi itu apa? Terjadi tight spell atau hipercyanosis yang di-trigger oleh peningkatan aktivitas seperti menangis, kemudian dehidrasi, mengejan, dan sebagainya. Nah, tight spell ini itu ditandai dengan penurunan saturasi oksigen, kemudian peningkatan dari heart rate, peningkatan PVR, penurunan dari SVR. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi, penurunan dari saturasi oksigen ini akan menstimulasi dari pusat respiratori dan akan meningkatkan dari rilisnya katekolamin. Nah, rilis katekolamin ini akan menyebabkan peningkatan dari contractility otot dari pembuluh darah, sehingga obstruksi dari aliran darah ke paru ini akan semakin parah. Nah, kemudian peningkatan dari heart rate, kemudian peningkatan dari pulmonar vascular resistance, dan juga penurunan dari systemic vascular resistance, ini akan menyebabkan terjadinya penurunan aliran darah yang ke pulmo. Karena tadi resistensi yang ke pulmo itu dia meningkat, sementara resistensi yang ke sistemik itu menurun, hingga darah itu nggak bisa ke paru. Maka dari darah itu akan mengalir dari ventrikel kanan ke ventrikel kiri, karena tadi ada VSD. Yang terjadi adalah right to the left shunt. Jadi ada aliran dari kanan ke kiri, sehingga darah yang tidak mengandung O2, darah yang mengandung CO2 itu akan memasuki sirkulasi sistemik. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya metabolismenya itu akan tidak terpenuhi, terjadi gagal jantung yang menyebabkan manifestasi klinis seperti sulit makan, susah nafas, kemudian bayi akan sering nangis, kemudian nafasnya akan cepat sebagai kompensasinya. Kemudian juga terjadi cyanosis. Cyanosis di sini ada cyanosis sentral karena kadar CO2 pada darah yang dialirkan ke sistemik itu lebih besar daripada kadar O2-nya. Jadi kadar CO2-nya lebih besar dari kadar O2-nya. Itu adalah cyanosis sentral. Nah, bedanya dengan cyanosis perifer itu adalah tidak ada CO2 di darahnya, tetapi darah yang dialirkan ke sistemik itu berkurang aliran darahnya. Itu adalah cyanosis perifer. Nah, kemudian tadi selain ada pulmonary stenosis, itu juga ada overriding aorta. Jadi aortanya itu berada di atas VSD, sehingga akan terjadi peningkatan dari beban volume di aorta. Karena tadi darah di ventrikel kanan itu dia masuk ke ventrikel kiri, kemudian dari ventrikel kiri dia akan masuk ke aorta, sehingga beban volume darah di aorta itu sangat banyak. Yang terjadi adalah regurgitasi dari aorta. Nah, karena pada saat fase diastolik, itu tekanan di aorta itu bisa jadi lebih tinggi dari tekanan ventrikel kiri. Karena darah di aorta itu sangat banyak. Beban volume di aorta sangat banyak, sehingga tekanan aorta itu lebih besar dari tekanan ventrikel kiri pada saat fase diastolik. Sehingga jadi adalah regurgitasi. Darah dari aorta itu akan masuk kembali ke ventrikel kiri. Nah, selain itu, aorta pada akarnya, pada bagian paling bawahnya itu akan mengalami dilatasi karena tekanan yang terlalu besar. Nah, kemudian dari ketiga kelainan ini akan menyebabkan komplikasi, yaitu RVH atau right ventricular hypertrophy. Terjadi pembesaran dari ventrikel kanan karena beban volume yang terlalu besar. Nah, ini untuk gambaran radiologinya adalah boot shape appearance. Jadi, ini bentuknya seperti sepatu boot. Kenapa? Karena terjadi ventricular hipertrofi pada ventrikel kanannya. Dia membesar. Kemudian pada aortanya itu juga dia membesar. Kemudian
pada arteri pulmonarisnya dia flat karena terjadi stenosis, tidak ada aliran di arteri pulmonarisnya, dia akan mencekung. Kemudian ada pulmonary oligemia, jadi pulmonya ini tidak ada corakan, dia sangat hitam gini lusen karena tadi stenosis pulmonal, jadi tidak ada darah yang mengalir ke pembuluh darah di pulmo atau sangat sedikit sehingga corakan parunya itu hampir tidak ada. Ini akan menyebabkan penampakan seperti sepatu boot. Nah, selanjutnya penyakit jantung kongenital yang cyanotic adalah transposition of great artery. Jadi kelainan berupa tertukarnya letak dari kedua pembuluh darah arteri besar, yaitu aorta itu akan keluar dari ventrikel kanan dan arteri pulmonaris itu akan keluar dari ventrikel kiri. Nah, ini adalah patofisiologi dari transposition of great artery. Jadi karena adanya kelainan embriologi yang menyebabkan terjadinya pertukaran tempat antara aorta dengan arteri pulmonaris, di mana aorta itu akan keluar dari ventrikel kanan dan arteri pulmonaris itu akan keluar dari ventrikel kiri. Nah, patofisiologinya itu dibagi menjadi dua, di mana TGA yang dia tidak ada defek lain seperti patent ductus arteriosus, ASD, VSD, dan sebagainya, dan juga TGA yang dia disertai dengan defek yang lain. Nah, kalau dia tidak disertai dengan defek yang lain, maka bayi ini tidak akan bisa terselamatkan karena sirkulasi pulmonar yang dia menghasilkan darah yang mengandung oksigen itu akan dialirkan ke ventrikel kiri, kemudian akan masuk kembali ke arteri pulmonaris, akan dialirkan ke paru lagi, kemudian ke ventrikel kiri dan ke arteri pulmonaris lagi, sehingga dia tidak bisa masuk ke peredaran darah sistemik. Nah, sedangkan kalau yang TGA yang disertai dengan defek yang lain, itu kemungkinan bisa diselamatkan. Nah, itu tergantung dari seberapa besar defek yang ada ini. Jadi PDA-nya itu lubangnya seberapa besar, ASD-nya seberapa besar, itu yang mempengaruhi keselamatan dari si bayinya ini. Jadi semakin besar dia akan semakin baik. Ini. Nah, tapi pastinya juga akan tetap terganggu. Dia akan mengalami hipoksia karena saturasi oksigennya itu pastinya tidak bisa lebih dari 90% karena dia tercampur antara darah yang mengandung oksigen dan darah yang mengandung CO2. Kemudian terjadi kompensasi juga, akan terjadi tachypnea, dia sesak karena sebagai kompensasi tidak terpenuhinya tadi aliran darah yang mengandung oksigen. Kemudian juga akan terjadi cyanosis karena darah yang dibawa ke sistemik itu mengandung CO2 dan bisa jadi CO2-nya ini lebih besar dari O2-nya apabila defek yang menyertai dari TGA ini tidak begitu besar. Nah, ini untuk gambaran radiologi dari transposition of great artery, yaitu gambarannya adalah egg on string appearance. Jadi gambaran telur yang diikat oleh suatu tali. Kenapa gambarnya seperti telur? Karena di sini arteri pulmonaris dan juga aorta itu tertukar. Dimana yang awalnya itu dia harusnya cekung gini, dia menyilang. Nah, ini karena tertukar dia jadi cembung gini, dia tidak menyilang. Nah, jadi gambarannya kayak telur, dia bulat. Sekian untuk pembahasan penyakit jantung kongenital. Thank you for watching.